Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 September 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini marilah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanggalkan manusia lama dan kenakanlah manusia baru. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 26. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam suatu retret saudara, pembimbing rohani memberi suatu pertanyaan kepada peserta. Apa tujuannya kamu dibaptis? Pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Ya, banyak yang menjawab, karena saya mau menjadi Kristen, mau mengikuti Yesus. Cukupkah sampai di sana? Oh, tidak saudara. Karena disampaikan oleh pembimbing bahwa ada konsekuensi kita menjadi Kristen. Harus ada bayar mahal mengikuti Kristus. Semua peserta terdiam semua. Sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan mau dibaptis saudara, sejak itulah kita mengalami kelahiran baru dan saat itu pula kita disebut manusia baru. Kenapa kita disebut mengalami kelahiran baru dan disebut manusia baru? Disampaikan oleh Paulus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Ayat ini saudara mau menjelaskan status kita sebagai manusia baru. Kita telah mati, artinya bahwa kehidupan kita yang lama karena dosa telah mati ketika kita hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Yang oleh belas kasih-Nya kita telah dilepaskan oleh belenggu dosa, kita disucikan, dimurnikan kembali oleh pengorbanannya Yesus Tuhan di atas kayu salib. Inilah status kita sebagai manusia baru saudara. Manusia yang telah dimerdekakan, tidak lagi hidup dalam perbudakan sebagai hamba. Namun, apakah kondisi yang kita alami sebagai manusia baru? Begitu banyaknya tantangan dan godaan yang harus kita hadapi. Persoalan-persoalan, kesulitan demi kesulitan yang begitu terus-menerus harus kita hadapi. Yang mana semuanya dibutuhkan iman yang kuat, yang tangguh saudara. Tak sedikit dari kita yang telah percaya, yang telah dibaptis, hidupnya masih seperti dunia. Hidup lamanya masih muncul. Kadang hilang, tobat, hilang. Begitu kembali badai topan kembali menerpa di dalam kehidupan, kita kembali masuk ke dalam kehidupan dunia lagi. Kita selalu hidup dalam pertobatan tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Kita selalu membuka celah-celah baru. Paulus telah menasihati kita kemarin di dalam renungan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Saudaraku, kita dituntut hidup dapat berakar yang sungguh melekat pada pokoknya. Kita dituntut dengan baptisan yang telah kita terima, hendaknya lah dapat menjadi manusia baru yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Inilah nasihat Paulus
kepada kita hari ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3 ayat 8. Sebagai manusia baru, kita harus tetap berjuang untuk mematikan kehidupan lama kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh pencobaan, penuh godaan dan rayu-rayu yang dapat menipu kita. Kita harus ingat selalu pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi kita. Maka kita yang percaya akan Dia, Yesus Tuhan, dan telah dibaptis, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9. Hiduplah di dalam Dia, karena kita telah mati karena dosa dan telah dikubur bersama Yesus. Kini kita hidup bangkit bersama Kristus. Oleh karena kita telah bangkit bersama Kristus, maka tinggalkanlah manusia lama kita. Sekarang kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 10. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita yang telah percaya dan dibaptis, saudara, tetapkanlah iman kita. Jangan goyah oleh situasi atau kondisi apapun. Tetap berakar pada pokoknya, yaitu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya yang besar Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dilepaskan dari belenggu dosa, dan berkat baptisan kita terima Roh Kudus yang selalu memimpin dan membimbing kehidupan kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.